GPS telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Anda bisa melihat beberapa manfaat pengaplikasiannya dari contoh-contoh berikut. GPS adalah teknologi yang sangat menarik. Ia menggunakan sistem 24 satelit yang terus-menerus mengorbit bumi dan membutuhkan setidaknya 4 satelit untuk melacak lokasi. Menggunakan jam atom dan kesalahan waktu di ponsel juga merupakan masalah besar. Selain itu, teori relativitas Albert Einstein memainkan peran penting dalam teknologi GPS. Akhirnya pengaplikasian teori relativitas di kehidupan nyata. Mari kita kesampingkan semua hal rumit ini dan mari pahami teknologi GPS secara bertahap dan logis. Mari bayangkan teman Anda ingin mengetahui lokasi Anda, dan Anda mempunyai ponsel yang memiliki receiver GPS terintegrasi. Dalam GPS, terdapat teknik matematika yang disebut trilaterasi yang digunakan untuk mencari posisi seseorang. Pertama-tama, mari kita pahami trilaterasi dalam cara 2 dimensi. Setidaknya dibutuhkan 2 satelit untuk mengetahui posisi Anda dalam trilateras 2 dimensi. Jarak antara satelit dan receiver GPS diukur menggunakan beberapa teknik. Nanti kita akan mempelajari teknik untuk melakukannya. Sekarang lihat cara mudahnya. Satelit pertama tahu Anda berada pada jarak R1. Jadi, Anda harus berada di suatu tempat di lingkaran ini. Satelit kedua tahu Anda berada pada jarak R2. Jadi, Anda harus berada di lingkaran ini juga. Ini berarti lokasi Anda sebenarnya harus ada di kedua lingkaran ini. Singkatnya, Anda harus berada di titik persimpangan. Sekarang muncul masalah kecil. Ada 2 titik persimpangan. Jadi, di mana posisi akhir Anda? Untuk permasalahan ini, ambil saja permukaan bumi sebagai lingkaran ketiga dan hilangkan titik yang mustahil. Di dunia 3 dimensi, Anda juga bisa menggunakan pendekatan yang sama. Di sini, alih-alih 2 satelit, kita membutuhkan 3 satelit. Di dunia 3 dimensi, satelit tahu Anda berada di suatu tempat pada suatu lingkup bola. Dengan menggunakan satelit kedua, posisi Anda menyempit menjadi satu lingkaran. Perhatikan bahwa persimpangan 2 bola menghasilkan lingkaran. Sekarang, dengan bantuan satelit ketiga, Anda akan dapat mempersempit lokasi Anda menjadi hanya 2 titik. Di sini, persimpangan lingkaran dan bola memberikan 2 titik. Sama seperti pada kasus sebelumnya, gunakan bumi sebagai permukaan keempat, maka kita akan menemukan titik yang benar, 3 koordinat spasial. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara mengukur jarak antara Anda dan satelit. Semua satelit dilengkapi dengan jam atom yang sangat akurat. Satelit mengirimkan sinyal radio intermittent ke bumi. Sinyal radio ini akan berisi waktu yang tepat ketika sinyal dikirim dan posisi satelit. Anggap receiver juga memiliki jam yang sangat akurat. Receiver di bumi menerima sinyal ini. Receiver GPS smartphone yang khas ditampilkan di sini. Karena gelombang radio bergerak dengan kecepatan cahaya, receiver Anda menerima sinyal setelah durasi waktu tertentu. Dengan mengetahui perbedaan antara waktu dikirim dan diterima dan mengalihkannya dengan kecepatan cahaya, Anda akan dapat mengetahui jarak antara Anda dan satelit. Karena satelit telah mengirimkan koordinatnya kepada Anda, maka Anda bisa dengan mudah membuat lingkup bola di sekitar titik pusat satelit dan mengetahui posisi Anda seperti yang dijelaskan sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa pengukuran waktu harus sangat akurat. Bahkan kesalahan mikrodetik akan memberikan kesalahan dalam rentang kilometer, karena kecepatan cahaya sangat besar. Disinilah masalah utamanya. Receiver Anda tidak memiliki jam yang sangat akurat. Ponsel atau laptop Anda memakai jam kristal, dan jam ini tidak akurat bila dibandingkan dengan jam atom. Memiliki jam atom di smartphone sama sekali tidak praktis. Anda dapat dengan mudah melihat beberapa tidak akuratnya jam smartphone Anda jika dibandingkan dengan jam atom hanya dengan memeriksa pengaturan waktu. Kami menyebut perbedaan antara waktu aktual dan waktu yang diukur oleh ponsel Anda sebagai waktu offset. Waktu offset ini akan menyebabkan kesalahan besar dalam perhitungan GPS. Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Kabar baiknya adalah bahwa waktu offset smartphone Anda dengan ketiga satelitnya sama, karena semua satelit memiliki waktu yang sama. Nilai waktu offset perangkat Anda menjadi tidak diketahui. Ini berarti terlepas dari 3 koordinat spasial, kita juga harus memecahkan nilai waktu offset dari receiver Anda.
kita membutuhkan pengukuran satelit tambahan untuk memecahkan titik keempat yang tidak diketahui ini. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan 4 satelit untuk mengukur lokasi Anda. Dengan cara ini kita mengeliminasi kebutuhan jam atom di perangkat seluler Anda. Jika Anda memeriksa konstelasi GPS Anda saat ini, akan jelas terlihat bahwa setidaknya 4 satelit dapat melihat lokasi Anda kapan saja. Tunggu dulu, video ini belum berakhir. Kita memiliki satu masalah lagi untuk dipecahkan. Bahkan dengan semua teknologi canggih ini, sistem GPS tidak akan memberi Anda lokasi yang tepat. Disinilah pentingnya teori relativitas Einstein. Waktu tidak mutlak, tergantung pada banyak faktor lain juga. Menurut teori relativitas khusus, jam yang bergerak cepat akan melambat. Jam atom yang bergerak dengan kecepatan 14.000 km per jam akan melambat 7 mikrodetik setiap hari karena hal ini. Pada ketinggian 20.000 km di atas bumi, satelit mengalami seperempat gravitasi bumi. Jadi, menurut teori relativitas umum Einstein, jam akan berdetak sedikit lebih cepat, sekitar 45 mikrodetik setiap hari. Ini berarti 38 mikrodetik offset bersih terjadi setiap hari dalam jam atom. Untuk mengimbangi ini, persamaan teori relativitas diintegrasikan ke dalam chip komputer dan menyesuaikan laju jam atom. Tanpa aplikasi teori relativitas ini, GPS akan menghasilkan kesalahan 10 km setiap hari. GPS adalah sistem navigasi yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS dan sepenuhnya gratis untuk umum. Namun, ada alternatif akurat yang tersedia di banyak negara saat ini. Penerima modern secara simultan menggunakan GPS dan sistem navigasi lainnya untuk mendapatkan posisi paling akurat. Sekarang, pertanyaan singkatnya, apakah GPS memerlukan koneksi internet? GPS tidak memerlukan sinyal internet atau sinyal ponsel. Namun, dengan bantuan dua hal tersebut, waktu mulai GPS dapat dipercepat. Informasi lokasi satelit dapat diunduh melalui internet dibandingkan dengan unduhan satelit langsung, yang sangat lambat. Sistem GPS semacam itu dikenal sebagai Assisted GPS. Jadi lain kali jika Anda ingin melacak pengiriman makanan atau menavigasi mobil, harap diingat betapa pentingnya teori relativitas yang dikembangkan oleh Einstein dan gagasan matematika lain yang ada di balik GPS. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk menekan tombol dukungan.